Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ihsan ihsan li yaumiddin, amma ba'd. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kembali, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa 'adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan baik jasmani dan rohani sehingga kita bisa bertemu, berkumpul silaturahmi di Pondok Az-Zakiyah ini. Dulu saya silaturahmi sini masih pondok, belum ada ini, alhamdulillah. Jadi ada peningkatan dan juga santriwati juga udah banyak. Ini adalah merupakan proses. Jadi tidak kita melihat perjuangan Ustaz Tulus ya. Jadi awal saya mendengar nama beliau itu dari Ustaz Umar. Saya kebetulan saya juga baru keluar dari Tarun Al-Quran, kemudian saya rintis Pondok Pesantren Pondok Tahfidz Al-Majiri. Jadi saya diminta untuk sowan ke tempat Ustaz Tulus. Kemudian saya, karena Ustaz yang diutus adalah Ustaz muda, kemudian belum mengenal di sini. Sehingga saya diminta untuk silaturahmi yang pertama ke tempat Pak Abi almarhum. Kemudian yang kedua Ustaz Tulus. Ini adik-adik sekalian, inilah cerita bagaimana kita belajar proses perjuangan itu. Jadi kita bukan hanya sekedar belajar. Maka ketika sekarang kita masuk materi yang kita akan bahas bersama, dan saya kira adik-adik sudah hafal di luar kepala semua. Jadi materi yang pertama, kewajiban berpuasa. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini memerintahkan kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perintah ini ditunjukkan kepada
kaum muslimin pada umumnya, seluruh dunia. Sehingga ketika kita perintah kewajiban kita puasa, baik pria maupun laki, baik ketika anak-anak yang usia kecil, anak-anak kecil yang sudah balik, maka sudah wajib mereka puasa. Maka kita, kenapa perintahnya adalah yang pertama orang yang beriman, kemudian kita ditekankan lagi, kemudian diwajibkan berpuasa. Maka ketika kita puasa ini memang ada landasannya. Maka ketika Rasulullah mengingatkan kepada man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Inilah adik-adik sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan dia sabar kemudian dengan menyimpan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa yang silamnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dalil yang sangat terkait menguatkan bagaimana, dan hadis-hadis sangat banyak sekali tentang puasa ini. Maka puasa ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita puasa ini karena punya iman. Kalau kita tidak punya iman, tidak mungkin kita menyambut perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Puasa itu ketika kalau kita orang yang tidak punya iman, kalau dia ketika di siang harinya dia masuk rumah, dia memakan, minum, atau ketika dia udah berhubungan suami istri, dia tidak merasa berdosa. Kalau dia tidak, maka kita membutuhkan ilmu. Ilmu ini sangat penting, dan semua itu kita harus dengan memiliki landasan. Makanya Islam itu dibangun di atas 5 dasar. Ketika Islam dibangun di atas 5 dasar. Maka yang pertama, kita bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Kemudian kita diperintahkan mendirikan sholat. Kemudian kita diperintahkan untuk membayar zakat. Kemudian kita diperintahkan untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian kita diingatkan untuk puasa bulan Ramadan. Dasar inilah yang membuat kita menjadi pondasi di dalam Islam kita. Jadi kita tidak asal-asalan. Kalau orang yang masih awam, orang yang tidak belajar, itu banyak sekali bang, adik-adik sekalian. Makanya adik-adik bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki orang tua yang peduli, yang mengarahkan kita masuk di dunia pesantren. Dunia pesantren apa? Salah satu, kalau orang zaman dulu, kalau pesantren itu besok mau jadi apa? Jadi saya pernah tahun 93, ketika saya baru masuk Islam, tahun 93 itu masuk Islam, saya masuk di Ganjuran sini, namanya Pondok Pesantren Asifah. Sama seperti yang ketika saya silaturahmi ketika Ustaz Tulus, sama persis. Kalau Ustaz Tulus rumahnya agak tembok gitu. Kalau dulu di Asifah yang rumah sekarang jadi rumahnya Ustaz itu, dulu pakai gedek itu. Tahun 93 saya datang pertama kali. Saya dari Timur Tengah, sekarang jadi Timor Leste. Ya. Jadi saya tadi udah sedikit dengar cerita dari Ustaz. Ini ada yang dari Aceh, ada yang dari mana-mana, ada semua. Hampir seluruh Indonesia ada. Ini
Menarik sekali. Jadi saya materinya, maka saya tadi sampaikan, ya saya menyesuaikan dengan keadaan ini. Karena kita ini sama-sama, saya dulu sama seperti adik-adik, merantau sama seperti adik-adik. Orang tua nggak pernah tengok, tidak pernah kirim surat, karena zaman itu tidak ada alat komunikasi yang seperti zaman sekarang. Kalau dulu nggak ada HP. Jadi tidak kita mau yang kantor pos itu yang paling laris itu. Jadi semua wesel, semua surat itu melalui kantor pos. Nah, kalau itu yang dari Jawa itu sering setiap bulan, setiap ini mereka dapat kiriman. Kalau kita yang dari luar Jawa ini nggak ada, orang tua nggak tahu, buta huruf, nggak bisa baca tulis. Gimana mau ngirim wesel? Kantor pos juga nggak ada. Nah, padahal kalau kita tahu, kalau tempat saya, kalau dari timur kemudian dari rumah saya ke kota itu jauh sekali, 1 hari perjalanan. Nah, itu yang di kota itu ya itu aja belum ada lengkap seperti yang di Indonesia, seperti di Jogja ini. Makanya ketika saya waktu pertama kali saya masuk di Indonesia, itu saya lihat itu heran itu suasana kehidupannya. Karena saya pertama kali masuk Jogja ini, saya buta huruf, bukan bahasa Indonesia nggak bisa, bahasa tulis juga nggak bisa, dari nol. Tapi yang menarik itu saya ketika masuk pesantren, dulu tidak kenal namanya pesantren. Orang tua sana itu orang-orang kafir, bukan Islam. Nah, jadi kita masuk, yang penting kita ke Indonesia. Saya tujuan awal, saya ingin belajar agama. Tujuan awalnya semua itu. Saya bukan niat sekolah, itu nggak ada sekolah ini, nggak ada niat sekolah itu nggak ada. Yang penting saya masuk pesantren, belajar agama. Nah, itu yang niat pokok awal situ. Sehingga dulu ketika awal tahun 93 saya masuk Jogja, itu orang heran lihat saya. Ini orang baru Islam, bahasa Indonesia nggak bisa. Gimana orang Jawanya kita ketemu di jalan kan Arab tindak bundi. Jadi kalau ketika kita ditanya nggak bisa jawab. Kalau bahasa Indonesia kamu mau kemana? Nggak paham juga. Makanya adik-adik, kenapa ini supaya adik-adik lebih semangat lagi untuk belajar. Belajar itu supaya kita dengan ilmu tadi. Kalau kita nggak punya ilmu, nggak mungkin kita melakukan puasa tadi. Maka perlu ilmu tadi. Butuh proses ilmu itu, butuh waktu. Coba dari tahun 93 sampai sekarang udah berapa tahun adik? Udah berapa tahun? Berapa? 30 tahun. Tahun 93 sampai tahun 2023. Bayangkan, cukup waktu yang lama kan? Bukan sementara. Kalau saya sekarang saya kayak mimpi, sepertinya saya baru masuk di Jogja. Dan dulu saya belajar ketika saya setiap hari saya menangis. Guru saya itu tanya saya, guru saya dari Magelang, Ustaz Umar dan Ustaz Ridwan. Dulu mereka masih santri, masih di Mu'alimi tahun 93. Kemudian dikirim ke Madinah. Kemudian Ustaz Umar mulai rintis Asifah itu tahun 93. Santrinya belum ada, baru santri dari luar Jawa itu sekitar santri pada waktu sekitar 30 orang. Dan kita masuk sama seperti perjuangannya Ustaz Tulus. Makanya kenapa Ustaz Umar kemudian perintahkan saya suruh silaturahmi Ustaz Tulus, karena saya belum pernah ketemu Ustaz Tulus juga, belum kenal. Saya orang yang belum kenal, gimana Pak ini? Tapi kenapa Pak Abi itu menjadi perantara? Tapi ketika beliau almarhum ini sudah sakit, sudah nggak bisa gerak, saya waktu itu silaturahmi, kemudian saya ajak ke sini. Ustaz Tulus ketemu Ustaz silaturahmi sini. Inilah adik-adik, nanti kita kembali ke materi yang tadi.
Tapi biar kisah ini, biar adik-adik bisa belajar lebih semangat. Itu yang saya inginkan. Kalau hafal Quran, orang hafal Quran itu butuh waktu. Bagaimana sekian tahun itu saya baca Iqra aja nggak bisa, kemudian belajar, kemudian nggak bisa, kemudian sekian tahun. Maka ketika pada saat tahun sekitar 5 tahun gitu, saya udah hampir putus asa, saya ingin pulang. Saya ingin pulang kembali ke Timur. Karena pada saat itu saya masuk, orang tua dikabari meninggal. Tambah stres. Gimana mau belajar, konsentrasi untuk belajar? Tidak bisa. Karena orang tua dikabari meninggal, kita harus pulang. Maka itulah adik-adik, perjuangan itu luar biasa. Maka kita butuh sabar. Menuntut ilmu itu butuh sabar. Makanya saya mengambil kisah, bagaimana kisah Ibnu Hajar. Ibnu Hajar, kenapa orang kemudian kisah yang menarik? Ibnu Hajar itu orang di pesantren, bukan setahun 2 tahun, sudah puluhan tahun di pesantren tidak bisa. Ilmunya nggak masuk, apa yang disampaikan guru tidak masuk pada otaknya. Makanya ketika dia putus asa, pulang. Ketika dalam perjalanan, kisah ini mudah-mudahan menjadikan pelajaran untuk adik-adik dan untuk saya. Ketika dalam perjalanan, beliau berhenti istirahat di tempat tersebut, kemudian ada tetesan air itu di batu. Maka ketika merenung, kemudian lihat, kok batu yang keras segini, kok bisa sekian dalam, hanya ditetesi air. Maka disitulah Ibnu Hajar kemudian mengambil kesimpulan, ya udah, saya nggak usah pulang kampung halaman, nggak usah pulang ke rumah, saya kembali ke pondok pesantrennya. Saya waktu itu dicerita dengan kisah ini, kemudian saya tidak jadi pulang. Kenapa? Ibnu Hajar ini, beliau mencetak kitab Riyadhus Shalihin, menjadi ulama besar. Jadi bukan proses menjadi orang besar itu tidak sementara waktu, tapi butuh waktu yang panjang, butuh proses, dan butuh kesabaran yang kuat. Makanya kalau tadi kita ini puasa, kalau nggak punya iman, nggak punya ilmu, nggak mungkin kita lakukan. Disitulah memberikan penanaman pada kita. Maka adik-adik ini punya tugas yang lebih berat lagi. Karena apa? Kalau ini nggak ada ibu-ibu, nggak ada yang bisa melahirkan, nggak ada generasi. Makanya nanti generasi anak-anak mendidik kalian menjadi wanita yang solehah, menjadi hafidhah, kemudian menjadi orang-orang yang tangguh, orang-orang yang punya potensi, yang bisa merubah keadaan, yang bisa merubah nasib keluarga, yang bisa merubah nasib negara ini. Kalau tidak ada, maka ibarat bangunan ini, kalau nggak ada tiang, nggak ada indah di atas itu. Dia nggak punya kekuatan, atapnya akan roboh semua. Tapi karena pondasinya ada kuat, ada tiangnya, kokoh kan, kuat. Jadi bangunannya kelihatan indah dan kuat, bagus. Kemudian setelah itu baru isinya. Maka kita belajar terus. Kita tadi sudah masuk materi yang pertama adalah kewajiban puasa. Kemudian masuk materi yang kedua, keutamaan puasa. Maka Nabi SAW menegaskan sholawatul khams, al-jum'atu ilal jum'ati, wa ramadhan ila ramadhan, kaffaratun lima bainahunna inistabatil kabair. Disinilah Rasulullah SAW menegaskan tentang keutamaan puasa tadi. Maka kenapa Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW memposisikan sholat ini menjadi pokok di dalam
Islam kita. Dan di awal itu yang ditekankan, sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu menjadi penting bagi kita karena apa? Nabi SAW mengingatkan kepada kita ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ayo amal ahabbu ila Allah taala. As-salatu ala waqtiha. Kemudian birrul walidain. Tsumma ayo az-jihadu fi sabilillah. Salat inilah yang menjadi perhatian di dalam Islam kita, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan masalah waktu ini, diperhatikan. Maka amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu sholat pada waktunya. Kemudian yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga adalah jihad fi sabilillah. Termasuk adik-adik ini jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah, orang yang menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan adik-adik kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita mengetahui ternyata amalan-amalan yang kita lakukan itu semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjaga sholat kita, sholat pada waktunya. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang mabuk dengan dunia sehingga sholat tidak terperhatikan. Sibuk dengan dunia sehingga sholat kadang-kadang tidak terperhatikan. Sehingga Rasulullah SAW memberikan pembelajaran kepada umatnya supaya memperhatikan, karena yang amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah sholat pada waktunya. Maka mudah-mudahan kita semua kita menjaga sholat 5 waktu kita. Karena apa? Nanti pada hari kiamat yang pertama kali kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah, pertama kali ditanya adalah sholat. Kalau sholat kita baik semua, berarti yang lain aman, semuanya ikut. Maka sholat ini menjadi penting. Kalau bagi pria itu wajib, tidak ada libur. Kalau bagi ibu liburnya ada. Itulah rukhsah, keringanan, kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang laki-laki nggak ada, dia libur itu nggak ada. Bahkan sakit pun dia wajib tetap sholat sampai dia mati, kemudian disolat, dimandikan, disolatkan. Itu baru berhenti. Makanya inilah salah satu kaitan kita. Kaitannya adalah bagaimana sholat ini, sholat 5 waktu ini kita pelihara. Karena apa? Saya tadi malam isi di ini juga. Tadi juga saya isi di Sedayu. Saya pulang baru ditelepon Ustaz. Ustaz nanti sore isi ya. Baru saya diingatkan lagi ya. Oh iya. Jam berapa? 4:30. Tapi saya lebih awal saya datang. Saya tadi Jumat itu juga gitu. Saya lebih awal, saya udah di sana 1 jam sebelum jamaah itu datang. Dan saya membiasakan jangan saya terlambat. Kalau saya terlambat itu ada sebab. Kalau misalnya di jalan ada halangan, misalnya motornya banyak bocor, gembos, ya udah, itu halangannya, sehingga bisa alasan. Dan itu saya memprediksi, dan itu saya bisa mensiasati. Kenapa kita lebih awal? Ya supaya nanti kalau ada apa-apa di jalan, paling tidak kita kabari, maaf nggak bisa karena ada halangan. Nah, tapi jangan ketika udah mau orang udah hadir semua, udah siap, oh maaf saya nggak bisa hadir. Nah, itu jangan. Itu kebiasaan yang perlu kita rubah. Maka saya belajar bagaimana supaya kita disiplin waktu. Nah, waktu ini sangat berharga. Makanya Allah bersumpah dengan apa? Waktu itu adalah apa? Wal asri tadi, Allah bersumpah dengan waktu. Makanya kalau orang barat itu ada mengatakan detachment. Waktu adalah uang. Nah, jadi mereka kehidupan itu uang terus, itu yang dicari. Jadi tidak kenal Allah di mana, tidak kenal. Padahal yang dia dapat itu semua nikmat itu semua dari Allah Subhanahu wa taala.
Coba bayangkan kalau kita diberikan satu musibah, nikmat sakit saja, sudah nggak bisa apa-apa. Makan juga nggak enak, tidur juga nggak enak, semuanya nggak enak. Makanya kita sehat itu adalah paling mahal, harganya paling mahal. Kalau orang sakit ke rumah sakit bayar berapa? Hitung jam ya, atau hitung hari, sehari semalam udah berapa? Kamar itu kan dibayar, dokter dibayar, obat dibayar, dikalkulasikan udah berapa, totalnya udah sekian. Nah, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih punya kesempatan, kita masih sehat, kita bisa melakukan apa saja. Makanya kita belajar supaya tetap kita menjaga waktu kita, menjaga sholat ini. Kemudian yang kedua, kita berbakti kepada kedua orang tua. Nah, sekarang adik-adik di sini yang sering dikirim wesel, sekarang nggak usah bukan wesel lagi, ATM sekarang udah pegang ATM, iya kan? Tinggal pencet nomornya. Ya karena saya juga ini, saya punya anak kemudian saya baru belajar. Saya kirim ke Taruna, nggak perlu ketemu ke sekretariat, nggak perlu ketemu bendahara, kirim dengan PNI atau PI. Jadi punya nomor rekening, santri-santri masing-masing punya ATM sendiri-sendiri. Saya bilang ini kemajuan yang luar biasa teknologi. Nah, dulu zaman saya nggak bisa seperti ini. Mau surat juga susah, mau nelpon orang tua juga nggak bisa, komunikasi nggak bisa. Nah, sekarang kita alhamdulillah semua diberikan nikmat. Nikmat kita bisa berkomunikasi dengan orang tua. Kita bisa video call lagi. Sana ngomong apa kita udah ketawa semua, muka semua kelihatan, semua kita terbahak-bahak kelihatan. Dan itu menjadi nikmat. Nah, kalau dulu kan nggak bisa, mau lihat mukanya udah, dengar suara aja udah nangis. Apalagi sekarang ini kalau udah tiap hari di telepon, udah video call, udah ketemu terus. Nah, saya bisa ngomong ini karena memang ikut perkembangan zaman dan zaman teknologi. Dan kita harus akui. Nah, jadi ini bukan zaman dulu, zamannya udah berubah. Jadi zaman peningkatan. Sehingga dengan ada teknologi ini sangat membantu kita. HP ini sekarang, coba kalau kita di jalan, atau di bis, atau di kereta, adik-adik kita nanti pulang, atau nanti ada ini anti pulang juga, pulang ke rumah, yang pertama pegang itu HP, bukan bantu orang tua. Iya. Karena waktunya apa? Udah sibuk dengan HP, udah nggak perhatikan waktu, udah mungkin muroja juga udah rasa-rasa, udah agak kendor. Makanya kita bersyukur alhamdulillah kita bisa di pondok. Kalau pondok kan terkondisikan untuk belajar. Jadi kita ini saya kok jadi kemana-mana kita materinya. Jadi masalah sholat. Kemudian yang masuk yang kedua adalah hari Jumat, antara Jumat dengan Jumat berikutnya. Itu adalah kafarah, penghapusan dosa. Inilah nikmat kita bagi kita semua umat Islam memiliki hari-hari. Satu minggu berarti 7 hari. Di dalam 7 hari ini, hari yang paling istimewa adalah hari Jumat. Hari Jumat ini punya hari istimewa bagi umat Islam seluruh dunia. Sehingga yang laki semua wajib berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi kalau yang wanita nggak diwajibkan. Kalau laki-laki wajib semua berangkat ke masjid untuk sholat Jumat. Maka adik-adik semua, kita bisa belajar hari yang sangat istimewa adalah hari Jumat, karena di dalamnya adalah penghapusan dosa. Dosa kita yang lakukan kita kan terasa.
hari Senin, Kamis, Selasa, Rabu, Kamis, kemudian Sabtu, Minggu. Kan nggak terasa. Maka disitulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata di dalam Islam ada satu hari yang punya keistimewaan, yaitu hari Jumat. Dan ini menjadi dasar hukum di dalam Islam. Sehingga kita bisa pahami, kita belajari bersama. Ternyata sehingga para laki-laki ini mereka berduyun-duyun berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Tapi kalau orang yang nggak tahu dia mau sholat Jumat apa lagi, sholat 5 waktu. Asal kadang sholat, kadang tidak. Dan itu dulu zaman tahun 90 saya masih banyak orang bahkan sholat Jumat pun nggak ikut, sibuk di sawah. Jadi panen padi, arit rumput. Kalau orang sini yang pelihara sapi, pelihara kambing. Jadi cari rumput. Makanya tadi saya ngobrol sama Ustaz. Kalau di Timur di Aceh orang nggak perlu arit rumput, hewannya tinggal lepas itu. Tapi sudah kita masuk Jawa, jangan samakan di Aceh dengan di Timur atau di NTT. Kalau di sana kamu lepas kemanapun, kamu tinggal giring. Kalau di sini nggak bisa. Jadi masalah. Maka ini juga memberikan pembelajaran buat kita. Ternyata di antara satu tempat dengan tempat yang lain tidak sama. Makanya ketika bagaimana kita mengkondisikan supaya orang itu walaupun mereka ke sawah, ke kebun tidak masalah. Yang penting ketika hari Jumat mereka tinggalkan pekerjaan itu supaya melaksanakan sholat Jumat. Karena di dalamnya ada hikmahnya. Akan kita diampuni dosa-dosa kita. Selama dosa-dosa besar itu kita tinggalkan. Di antara dosa-dosa besar itu apa? Ya, di antaranya banyak sekali. Berzina, membunuh, mencuri, dan lain sebagainya. Itu termasuk dosa-dosa besar. Apakah dosa-dosa besar ini, kenapa itu yang ditekankan supaya itu dijauhi, asal itu dijauhi, ditinggalkan. Nah, kalau zaman dulu orang yang masuk surga itu karena hanya gara-gara membunuh orang, kemudian sampai seorang pemuda yang membunuh orang berapa? Saya genapkan sampai 100 orang. Dengan syaratnya apa? Kalau dia dosa-dosa besar, kalau dijauhi, kemudian dengan syaratnya adalah taubat. Makanya ketika orang pemudanya datang kepada orang yang pandai, kemudian datang ke pendeta, apa masih ada kesempatan dosa saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh udah enggak, kamu udah membunuh orang sekian, itu dosa besar, kamu udah masuk neraka itu. Ya udah sekalian dibunuh, jadi genap jadi 100. Maka dia datang ini udah membunuh 100 orang, gimana? Apakah maka datang ke kiai? Ya udah, kamu masih punya harapan akan diampuni Allah Subhanahu dengan syarat kamu harus hijrah. Makanya ketika ketika hijrah di tempat yang ditentukan, maka belum sampai sana tapi sudah mendekati meninggal. Makanya malaikat dua ini ributan, malaikat Malik sama Ridwan. Malaikat Malik apa tugasnya apa? Apa? Mencabut nyawa. Malaikat Mikail, Malik apa? Menjara neraka. Malaikat Ridwan, menjaga di surga. Alhamdulillah, udah pintar semua. Kalau dulu saya gini masuk belum nggak bisa jawab. Jadi dua malaikat ini ributan. Ya udah, itu jatah saya. Maka Allah adil. Ya udah, daripada kalian ribut, sudah coba diukur jarak antara dia ke tempat yang baik lebih dekat mana? Apakah tempat yang buruk atau yang dekat yang baik? Maka diukur, kemudian tempat yang baik lebih dekat.
maka dia menjadi jatahnya malaikat ridwan. Itulah nikmatnya. Maka syaratnya adalah apa? Orang mau syirik pun sama. Kalau dosanya tidak bakal diampuni selamanya. Kalau mereka tidak taubat, tidak bertaubat kepada Allah, selamanya mereka diazab di dalam neraka yang Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dosa yang lain bisa diampuni dengan catatan yang tadi. Berhijrah kembali kepada tempat yang taat, tempat yang baik, yang bisa mendekatkan dirinya ke agamanya Allah Subhanahu wa taala, kepada ketaatan. Maka sudah sangat menentukan, teman juga sangat menentukan. Jangan kira hanya di pondok itu tempatnya semuanya orang alim soleh seperti, belum tentu. Pondok itu juga ada musibah juga. Makanya ustadz itu harus bekerja keras. Karena apa? Macam-macam di dalam pesantren itu. Apalagi sekarang di media, di YouTube, saya kadang lihat itu ngeri. Maka jangan sampai itu menimpa pada dengan. Dan itu semua sebenarnya musibah dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian. Kalau kita belum diuji berarti belum. Makanya kita diuji khairi wasyarri. Kalau ketika kita diuji dengan kebaikan, kita semuanya nikmat, senang. Iya kan? Enggak sakit, temannya semuanya baik, tidak ada yang nakalin, tidak ada yang copetin, ya kan? Tidak ada ambil uangnya, tidak ada makanan sakit ininya. Tapi kalau ada temannya buruk, udah itu malah petaka itu. Enggak tenang di dalam di pesantren. Enggak kerasan ya gara-gara apa? Uang sakunya diambil temannya, atau jajanannya diambil temannya, sehingga dia enggak kerasan. Maka ini menjadi pembelajaran. Maka saya juga setelah memperhatikan itu, setelah saya punya anak, saya berkeluarga, saya istri 1, saya punya anak 7. Anak 7 ini lakinya 5, perempuannya 2. Ya. Jadi saya nikah tahun 2001. Akhir 2001, masuk 2002. Jadi saya pulang dari 2001, saya masih di Saudi. Setelah pulang, karena waktu itu saya suruh pulang lagi, udah kamu bantu Ustaz Umar di Jogja, di Talu. Saya waktu masih di Asifah itu kemudian Asifah itu dulu mengatakan, ini saya mau cerita itu sebenarnya panjang, nggak cukup waktunya nanti sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, biar adik-adik lebih semangat belajar, ya, sabar. Karena penyakit kita belajar itu adalah gangguan dari teman, apalagi pasangan atau udah ini pikiran itu dijauhkan dulu. Konsentrasi, adik-adik belajar apa supaya apa? Supaya mencetak generasi-generasi yang unggul. Saya dulu punya cita-cita ketika saya mau nikah, minta nikah itu, ada bapak tua itu waktu di pesantren, beliau penjahit, namanya Pak Minto, tapi pamannya Ustaz Umar. Jadi setiap saya melihat itu, kemudian saya juga saya dikirim ke Sukoharjo pernah, kemudian saya ditarik lagi, saya 1 bulan di Sukoharjo. Kemudian saya udah mengatakan saya ingin nikah aja. Ustaz Umar langsung, saya dengan itu udah kalau gitu kamu pulang aja, langsung ditarik ke Tarunan, Jogja lagi. Saya nggak jadi Sukoharjo sana, saya 1 bulan di sana sambil berdakwah, sambil urus bisnis cengkeh. Jadi cengkeh yang mentah dikumpulin, kemudian dijemur, dikeringkan. Jadi waktu itu saya bawa santri sekitar 5 orang yang diperbantukan sana. Termasuk saya di sana. Padahal saya waktu itu ketika dikirim itu saya masih belum bisa apa-apa. Tapi yang penting kuncinya adalah satu, berani. Cuma itu aja. Saya diminta ceramah, saya belum bisa. Padahal saya waktu belajar itu alif ba itu terbata-bata, kemudian belajar cukup lama. Tapi yang kunci saya alhamdulillah sekarang, maka kemarin
Ustaz dari sini saya diminta, karena saya diminta, saya sebenarnya nggak punya ilmu saya dulu. Saya mau menyampaikan apa, tapi saya ngomong saya nggak jadi. Makanya tadi saya ya nggak apa-apa lah, Bismillah. Apa yang di kepala saya keluarkan, apa yang di pikiran saya keluarkan. Kalau bermanfaat silakan digunakan. Kalau nggak manfaat nggak usah ini. Jadi simple aja gitu. Nah, kalau saya seperti itu. Tapi ternyata orang itu ketika setelah saya isi pada ketagihan, Ustaz besok datang lagi. Nah, saya mulai setelah dikenal kemudian diminta. Dan saya mah dulu di pesantren nggak dikenal. Bahkan saya mau belajar mobil, Ustaz saya tuh ini, kamu nggak usah belajar mobil, kamu nanti kemana-mana capek, kamu pokoknya di sini urusi santri aja. Jadi saya dulu di pondok itu orang santri yang paling takut bukan ustadznya, ya takutnya sama saya. Nah, saya lurahnya di pesantren, santri itu saya kendalikan. Ustadz nggak ada yang gerak. Pokoknya semua kegiatan belajar mengajar jadwal udah ada, aturan yang saya buat. Santri nggak disiplin, saya berikan hukuman. Makanya santri itu paling kenal itu sama saya, yang paling takut itu sama saya. Nah, karena apa? Saya disiplin, saya mendidik kamu menjadi orang yang tangguh, orang yang kuat. Bukan kamu menjadi lemah, kemudian kamu tidak bermanfaat di masyarakat. Saya nggak mau seperti itu. Walaupun saya waktu itu belajar dan nggak punya ilmu, tapi saya punya pemikiran, saya bisa bantu ustaz dengan itu. Karena saya nggak bisa bantu ustaz saya. Nah, maka pemikiran itu muncul kalau adik-adik sekarang di sini pun sama. Di Pondok Mahat ini, adik-adik bisa bantu ustazah. Ustazah itu kan udah sibuk, mungkin urus anak, mungkin bantu ambil pakaiannya atau jemurnya. Kan itu bisa kamu menjadi amal jariah, sedekah kan, berbuat baik. Dan itu sebenarnya berkhidmat seperti itu sebenarnya ada nanti guru kita itu kan mendoakan kita. Maka ketika saya mendengar cerita ustaz saya itu dulu jam 3 malam sudah isikan kolam, isikan pak mandi itu untuk keluarganya ustaz. Dan itu orang-orang yang jadi semua. Jadi akhirnya ketika diminta tolong, jangan itu menjadi beban. Dan itu kadang-kadang informasikan ke orang tua, oh ini saya di sini berbudakkan. Dan sama, saya dulu ketika tahun 93 masuk sini, ada saudara yang dari Timur. Kemudian dia datang waktu ke Asifah itu kita datang, bangunannya belum ada, kita tidur di Joglo sana. Tidurnya lantai udah bagus sekali, keramik ini. Lantai ya ini masih nggak karu-karuan, lantai semen itu. Saya pertama kali datang gelar, nggak punya tikar, saya gelar sarung itu tidur di situ. Jadi pertama kali datang. Sekarang adik-adik datang udah ada ranjang kan, udah ada kasur ya, sudah disiapkan semua. Itu nikmatnya. Adik-adik belajar sudah ada fasilitas. Dan jangan kalah penting, pokoknya fisik itu tidak mempengaruhi kita. Maka tadi Ibnu Hazar tadi apa? Orang yang menjadi ulama besar itu kan karena dia proses belajar, butuh sabar itu. Kalau dulu kita nggak sabar, makan sehari makan cuma sekali atau 2 kali, sehari kadang nggak makan. Nggak mau itu kalau kita ketika antri nggak kebagian, terlambat ya udah nggak dapat jatah makan siang, makan malam. Itu biasa. Tapi sekarang insya Allah di sini jangan terjadi, dibagikan. Kemudian situlah saya muncul pemikiran, saya bisa nata untuk santri. Udah, santri kita disiplin semua, makan dibagikan, semuanya dapat jatah. Itu kalau kita punya cara berpikir gitu, ustadznya nggak, udah kita ketika lakukan, ternyata ustadznya setuju, ya udah jalan. Santri nggak ada yang langgar kena iqamah. Itu kan biasa di pesantren. Jadi sebenarnya semua adik-adik di sini kita belajar, maka kita ditekan oleh Rasulullah, khairukum man ta'allamul Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi ini yang menjadi bekal kita pokok. Bagaimana kita memelihara manfaatnya sholat Jumat tadi. Kemudian kita masuk materi yang selanjutnya, Ramadan adalah Ramadan.
Antara Ramadan satu dengan Ramadan yang lain itu juga apa? Penghapusan kafarah, penghapusan dosa. Inilah adik-adik semua. Maka ketika saya Ramadan ini saya teringat waktu tahun 2001 saya di Arab Saudi. Saya waktu di Indonesia di pondok itu kita makan itu apa adanya. Terong berenang kan. Terong itu diiris-iris, air itu satu baskom. Nanti disebelumkan santri kuahnya. Tapi ternyata apa? Hasilnya dulu terong berenang itu jadi terkesan. Maka waktu itu saya ketika di Saudi, ketika di Madinah, saya waktu itu saya puasa Ramadan, pas puasa Ramadan, baru saya teringat. Dulu kita di pondok, ketika sholat malam, Al-Baqarah itu semua berapa ayat sudah ini. Di sana setiap malam satu juz. Saya berdoa ini bekal sekali. Tidak terbiasa. Tapi ternyata Pak, kita setelah merasakan itu, Ramadan ini sangat bermanfaat. Maka disitulah saya belajar, saya teringat, kalau saya ini dekat, saya bisa santri satu ajak ke sini semua. Makanan itu melimpah semua. Orang ketika kita lewat itu menarik kita, itu orang-orang Arab itu, bayangkan. Kalau kita di sini kan orang sekarang yang di masjid-masjid, saya juga termasuk ditokohkan di masyarakat suruh. Maka saya mengatur, ya udah, Islam itu kan memberikan kemudahan kepada kita. Dalilnya la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah itu tidak akan memberatkan beban pada kita kecuali kesanggupan kita. Jadi ketika itu setelah kita punya ilmu, kalau di masyarakat kita seperti ini, ya berarti kita berikan sesuai dengan keadaan mereka. Maka saya sampaikan, yang nggak mampu 3 orang boleh, 4 orang boleh. Semua kan dapat pahala. Pahala orang yang memberikan buka puasa itu kan pahalanya sama seperti orang yang berpuasa. Maka itulah yang ketika saya rasakan ketika di Madinah sana. Berbeda sekali di sini. Dan di sana setiap orang itu setiap hari menyiapkan untuk buka puasa. Setiap hari itu bukan orangnya sedikit. Makanya semua di masjid sekitar Masjid Nabawi itu, halaman itu kan bukan di masjid sini, halaman kecil ini ya. Dari sini sampai lapangan ini. Lapangan apa itu? Apa lapangan situ? Lapangan apa namanya? Lapangan Kanjuran. Luasnya luar biasa. Orang membersihkan halaman itu, lantai itu bukan pakai pel ini kemudian, itu pakai mesin. Orang tinggal bersih lantai. Dan itu saya perhatikan lagi, dunia internasional. Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu adalah masjid yang paling dimuliakan. Kemudian Qiblatain. Itu orang yang tugas di masjid-masjid itu, yang bagian lampu ada orang tersendiri, bagian pintu itu orang sendiri, bagian lantai, bagian khusus mic gini untuk mempersiapkan, itu orang khusus semua. Itu berapa juta orang untuk bekerja situ. Saya membayangkan ini luar biasa, manajemennya internasional. Dan ternyata saya perhatikan, dan setiap tahun itu mereka mendatangkan tenaga bekerja membantu di situ tuh dari negara mana saja. Hampir seluruh negara itu ada, kecuali Amerika. Saya ketika ketemu orang-orang itu, jadi saya belajar lagi lebih dalam lagi. Ternyata manajemen itu luar biasa. Hanya mengurus masjid ini. Makanya ketika Raja Abdullah kenapa menjadi Haramain? Karena dia memperhatikan, Abdullah disandarkan Abdullah bin Haramain karena dia sandarkan namanya disebutkan kan, karena mengurusi Masjid Haram, Masjid Nabawi. Maka namanya jadi mulia. Mempersiapkan makan, minum orang-orang tamu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita di sana makan itu bingung makannya. Sampai perut kita sampai makan itu seperti mubazir.
Karena apa? Semua makanan buah-buahan itu tidak. Padahal saya ketika datang pertama kali lihat itu, bayangkan tanahnya kering kerontang, batu semua, nggak ada pohon, nggak ada pohon pisang, pohon kelapa nggak ada, pohon mangga nggak ada. Saya waktu masuk saya menangis. Nah, saya mau berangkat ketika ke Mekah itu. Karena kita pertama datang, turun di Jeddah, kemudian kita dijemput langsung berangkat umroh ke Mekah. Nah, maka setelah itu baru kita ke Madinah. Saya membayangkan waktu itu kita tiba itu malam. Nah, setelah pagi hari kemudian siang kemudian saya dalam perjalanan di bis antara Madinah Mekah itu kan cukup lama. Saya menangis di dalam ketika sore hari. Saya siang hari di perjalanan saya menangis. Baru saya meneteskan air mata. Inilah Rasulullah. Bagaimana ketika beliau dikejar-kejar mau dibunuh. Dalam perjalanan itu pada saat itu belum, ya saya membayangkan kita ini duduk di bis dengan AC. Tapi ketika bagaimana Rasulullah dengan jalan kaki kemudian dikejar oleh semua bahkan dibunuh seperti itu, perjuangannya berat. Maka adik-adik, kalau kita ingin semangat, kita ingin bekerja keras, kita lihat Rasulullah. Rasulullah pengembala. Makanya orang kamu lihat saya itu heran, Ustadz jadi ternak. Dia nggak paham apa yang saya lakukan. Saya melakukan sesuatu yang saya mengajarkan pada mereka sebenarnya. Jadi jangan kita jadi ustadz, oh itu jadi sesuatu yang hina. Jangan. Itu kita mengamalkan sunnahnya Nabi. Nabi kita SAW adalah orang pengembala, bukan barang Rasul. Mereka sama. Mereka itu pengembala semua. Maka disitulah kita nanti ambil hikmah. Maka Nabi itu harisun alaikum. Nabi adalah penjaga kita. Kalau kita lihat sejarah kemudian ternak itu, kita jangan hanya berpikir ternak itu saja. Tapi bagaimana ketika mengamalkan, diaplikasikan di dalam ketika manusia itu. Kalau nggak ada Rasulullah, kita ini nggak selamat, saya pun tidak selamat. Dan adik-adik kita nggak bisa bertemu di sini, berkumpul di sini, duduk bareng, kita silaturahmi bareng, belajar bareng, nggak mungkin ke sini. Nah, maka satu proses yang panjang. Maka adik-adik kita bisa paham, bisa lebih semangat lagi. Nah, jadi belajarlah, waktu yang ada ini betul-betul digunakan dengan baik. Nah, jadi itulah ketika saya melihat. Di situ baru saya bisa belajar lebih banyak, ada belajar lebih pengalaman. Jadi baru saya ternyata yang mengarang Minhajul Muslim, baru saya ketemu langsung orangnya, Abu Bakar Al-Jazair. Beliau udah tua sekali. Jadi setiap habis maghrib menjelang isya itu beliau ceramah, yang bacakan menantunya. Beliau tinggal menjelaskan. Nanti kalau orang nggak paham, ada orang yang tanya aneh-aneh, bohlul yakul. Jadi dia situ nanti yang ini jelas macam-macam. Saya di situ, ya Allah, saya nggak paham bahasa Arab, nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa baca Quran. Nah, kemudian situlah saya menangis minta sama Allah, ya Allah saya diajarkan. Ternyata betul. Kalau kita sabar, pasti kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Pasti diberikan ilmu. Tapi jangan harap kalau nggak sabar, udah baru sebulan, baru setahun, udah nggak sabar, udah mau pulang nikah, udah nggak betah. Nah, udah berarti gagal. Nah, gagal. Karena apa? Belum saatnya. Karena kita menyiapkan ilmu itu lebih penting. Ilmu kita siapkan supaya kita menjadi orang yang kuat. Orang kuat itu kan bukan apa? Karena dia punya ilmu. Kalau orang nggak punya ilmu kan dia pakai dongkolnya, dipakai akal, itu ini udah nggak jalan. Jadi fisik yang main. Dan itulah kalau kita dalam permainan bola, orang sering kenapa dia jadi main kasar, kaki orang ditendang. Itu karena apa? Ya itu tadi spontan. Karena akal ini menggunakan tidak cerdas.
Jadi emosi itu yang dikedepankan, fisik yang digunakan. Padahal ketika main bola itu kan ada tekniknya. Cara nendang bola, cara ini menghindari orang itu semua ada ilmunya. Makanya di dalam Islam itu kan semua itu ada ilmunya. Mau puasa ini kalau kita bahas dulu dalam sekali ilmunya. Jadi manfaatnya sangat besar, luas. Maka adik-adik kita kembali lagi yang tadi dari yang tadi. Jadi itulah saya belajar. Akhirnya orang tua saya belum sempat Islam, tapi alhamdulillah saudara-saudara saya setelah saya silaturahmi, saya nggak pernah pulang. Setelah saya pulang itu kemarin saya udah nikah, saya buat paspor. Ini pulang kamu halaman buat paspor. Jadi anak istri saya paspor semua saya buatin. Udah nanti silaturahmi, lihat kamu halaman saya. Kalau di sini kan kita mau mandi keran tinggal pencet, tinggal putar. Sama juga tahun 95-96 waktu kita disuruh ke Gunung Kidul, baru saya merasakan ternyata sama seperti tempat saya, airnya susah. Kalau musim hujan air melimpah, tapi kalau musim kemarau airnya kering, sungai aja kering, apalagi ini. Tapi setelah itu hikmahnya ketika gabung Indonesia, jadi dibuat sumur. Jadi saya ketika ingat itu yang buat sumur itu orang militer. Saya waktu ketemu Prabowo itu waktu masih zamannya Pak Harto, mertuanya, dia masih presiden. Waktu dia ke Timur kan masuk kampung halaman saya. Saya bisa ketemu dengan saya setiap kepala suku kan orang aparat itu semua pasti singgah di tempat kepala suku. Nggak mungkin dia tidak singgah di situ. Disitulah saya kenal. Kemudian dia juga cerita, nama saya Prabowo. Saya menantunya Presiden Republik Indonesia, Pak Harto. Dia cerita. Tapi saya waktu itu masih kecil, masih umurnya di bawah 17 tahun. Tapi waktu itu perang terus, saya teringat waktu saya lihat itu di lapangan itu ketika Prabowo di Timur 84-85. Beliau militer itu semuanya sholat di lapangan itu, senjatanya taruh, sepatunya copot semua, sholat. Saya lihat itu, kemudian saya iri. Disitulah mungkin hidayah dari situ, karena orang keluarga nggak ada Islam, maka namanya kepala suku itu kan orang kafir semua, apalagi rakyatnya semuanya kafir, tidak punya iman. Tapi saya alhamdulillah waktu saya masuk Islam, orang tua saya tidak bermasalahkan agama. Yang penting saya waktu itu saya bilang sama ayah saya, Bapak, ibu karena udah meninggal duluan, saya waktu masih di sana, izinkan saya pergi. Karena apa? Di keluarga ini kan semuanya bodoh semua, buta huruf semua ini. Saya ingin belajar. Kalau saya di timur itu saya nggak mau belajar, karena tiap hari angkat senjata suruh perang. Jadi zaman itu zaman yang berat. Anak-anak yang SD itu sudah suruh ikut gerilya untuk perang itu, melawan GBK itu. Sama seperti GAM dulu di Aceh, sekarang di Papua lagi, sekarang KKB, sama persis itu. Tapi Papua, Aceh nggak bakal. Kalau Timur ini kan sebenarnya politik ya, masyarakat itu politik, korban politik. Makanya kalau Timur dulu sebenarnya orang cinta dengan Indonesia. Makanya termasuk saya, kalau enggak saya tanah apa orang keluar, udah tanah itu kamu urusin, saya nggak butuh tanah. Saya ingin melihara Islam saya ingin melihara anak-anak saya. Maka waktu saya pulang itu saya ke Timur keluarga suruh pulang, saya bilang, saya berpikir kalau saya pulang ke artinya kita bagi tugas, saudara-saudara ini saya akhirnya bagi tugas. Sebagian kita kembali ke Timur, sebagian di NTT yang ngurusi orang-orang Timur yang masih di NTT. Saya tak di Jawa, tak
skenario saya buat itu. Maka kalau sebenarnya saya buat pondok, saya nggak punya ilmu, makanya saya buat pesantren, orang pada heran. Jangankan orang lain, saya berdua, saya sendiri pun tidak percaya. Kamu ini punya apa? Kuaran mangani opo. Ketika dia ngomong gitu, punya apa kamu bisa ini? Saya diam aja. Oh, saya memang kita nggak punya, saya lahir nggak punya apa-apa, punya semuanya punya Allah. Saya jawabnya cuma dalam aja sama gitu. Iya, punya Allah, bukan, saya memang nggak punya apa-apa. Tapi setelah pesantren saya rintis, jadi orang itu sampai sekarang udah paling tunduk sama saya. Dulu padahal paling benci sama, karena saya karakternya tidak seperti orang Jawa. Kalau orang Jawa kan lemah lembut. Tapi satu kelemahannya orang Jawa itu depan halus baik, tapi di belakang buruk. Nah, ini yang malah petaka. Kalau saya di sana tidak, maka ini saya ketemukan, saya ada hikmahnya. Kalau saya di sana kalau bilang iya iya, kalau enggak. Jadi jelas. Maka saya lebih seperti itu. Maka orang tua karakter ini kan belum. Maka disitulah Islam mengenalkan kita adab, ilmu adab. Makanya para ulama mendefinisikan menuntut ilmu dengan menuntut adab itu lebih lama dibandingkan dengan menuntut ilmu. Kenapa? Adab itu penting. Karena apa? Nabi itu diutus adalah innamal bu'istu liyutammima makarimal akhlak. Nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki akhlaknya manusia. Untuk menyempurnakan akhlak. Sebenarnya budaya kita sudah ada akhlak, sudah orang tua masing-masing kita diajarkan. Kalau saya dulu orang tua saya, walaupun orang tua kafir, saya zaman itu saya teringat sampai sekarang. Saya punya saudari perempuan, itu dia nggak boleh keluar rumah. Kalau dia keluar pulang udah kena kayu, dipukul itu, nggak berani keluar kalau wanita. Kalau itu di keluarga saya, di marga saya itu seperti itu. Wanita nggak boleh keluar. Makanya ketika orang mau nikah, yang lamar orang tuanya, mau jodohkan, istilahnya dijodohkan, ketemu antara mau ketemu wanita ya ketemu orang tuanya, tidak ketemu langsung anaknya. Nah, sekarang kita di HP sudah nanti main miss call misalnya, ketemu di mana? Malah betapa semuanya. Dulu orang belum jahiliyah, orang tidak kenal. Tapi setelah itu saya memperhatikan. Setelah saya masuk belajar Islam, ternyata orang tua saya ini, masya Allah, sebenarnya hampir mirip, amalkan apa ajaran Islam, cuma dia tidak iman, itu aja. Itu satu kelemahan orang tua saya. Tapi saya mengakui orang tua disiplin, memang tegakkan disiplin. Mana namanya orang kepala suku itu nggak sembarangan. Itu nggak sembarangan orang. Makanya pejabat pun mereka hormati. Habis waktunya, Mas? Masih? Nah, ini sebenarnya. Jadi kita kemana-mana saya ceritakan ini adik-adik biar lebih semangat lagi untuk. Saya kembalikan lagi masalah Ibnu Jari tadi kita belajar. Kalau saya lebih cenderung adik-adik saya sendiri. Nah, kalau adik-adik boleh saya jadikan motivasi untuk adik-adik semua. Kalau adik-adik mungkin orang tuanya keluar udah muslim semua. Kalau saya kan orang dari nol, orang keluarga bukan orang Islam. Nah, itu yang harus adik-adik catat dan itu menjadikan ingat terus. Oh iya, nama saya dulu Alfonso Lopez. Tadi kita belum perkenalan namanya. Maaf ini saya kembali lagi. Saya dulu Alfonso Lopez, kemudian masuk Islam diberi nama Muhammad Aminuddin. Jadi saya alhamdulillah bisa ini nama saya bisa dirubah. Kemudian saya juga alhamdulillah orang tua ya tidak bermasalah, saudara-saudara sana tidak bermasalah dengan agama. Maka alhamdulillah saya pulang itu juga nikmat sekali. Di keluarga mereka masih non pun saya menghormati. Ya karena itu tadi kita Islam kan diajarkan adab. Paling enggak kan maka Rasulullah kan menjadikan cerminan kita. Coba bayangkan Rasulullah ketika
berdakwah di jalan, berjalan di Taif, apa yang dilakukan? Ketika dilempari kotoran, dicaci maki, disakitin, tetap bersabar. Sampai orang yang sering lempar itu ketika dia ini, malah yang datang Rasulullah yang pertama kali datang. Makanya orang itu tadi masuk Islam. Karena apa? Ada. Kalau kita gitu, udah itu musuh kita, nggak usah kita datang. Kita benci sekali. Tapi itulah satu adab yang diajarkan oleh Rasulullah. Bagaimana orang itu akan tertarik, orang itu akan senang dengan kamu kalau kamu keras, kamu tidak ini, nggak punya adab. Maka etika ini sangat penting, adab ini sangat penting. Kalau kita masalah itu, maka para ulama itu kan kenapa mendefinisikan belajar adab lebih lama dibandingkan belajar ilmu yang lain. Karena apa? Adab ini penting. Kalau ada yang nanti pulang sama orang tua ketika dipanggil, tolong ambilkan air, malah punya pacar, mau ambil sendiri, jangan sampai. Makanya kalau orang Jawa itu kan diajarin adab itu, dipanggil kulo, jadi jangan dipanggil malah dijawab yang enggak. Orang Jawa itu lebih halus. Maka saya halus itu karena saya juga orang yang keras, kemudian milih orang yang halus supaya kita ketularan untuk halus. Saya dulu gitu. Ya, alhamdulillah istri saya orang Banyurit, orang satu angkatan dengan saya. Dulu padahal nggak membayangkan bisa dapat istri itu. Dan itu yang melamarkan ya kiai saya Ustaz Umar. Saya kan waktu saya ingin mau nikah, saya ingin nikah bukan ya di pesantren, ya di Taruna. Waktu saya di Magelang, saya udah lama. Saya ada teman yang saya minta tolong saya mau nikah. Padahal saya itu nggak punya rumah, nggak punya apa-apa. Kamu mau nikah sama Ustaz saya? Kamu mau nikah mau beri makan apa? Mau beri makan pasir? Saya bilang, ya saya pokoknya nikah dulu, sama masalah makan itu nanti, kerja itu nanti. Saya punya saya itu yang saya ini. Makanya nikah itu nisfuddin. Nikah itu adalah sudah, kalau udah nikah berarti sudah sempurna agamanya. Kalau belum nikah, makanya kita suruh puasa terus Senin Kamis itu yang masih muda-muda, Senin Kamis terus nanti. Supaya apa? Puasa itu ada hikmahnya untuk mengendalikan hawa nafsu, untuk menahan. Makanya kita dilatih puasa suruh bersabar. Ini Ramadan, alhamdulillah di Ramadan ini hikmahnya banyak sekali. Jadi ini panjang lebar, adik-adik. Mungkin materi saya amburadul, jadi tolong nanti ada yang ini nggak apa-apa. Saya lebih senang karena maka di awal saya sudah sampaikan, saya nggak punya ilmu, saya bukan orang ustaz, bukan orang ini, tapi saya ini orang baru belajar, baru mengenal Islam, baru belajar Islam dan berusaha mengamalkan Islam. Karena banyak sekali dosa yang kita lakukan, banyak sekali. Saya dulu menangis dulu, ya Allah, saya nggak punya ilmu dulu udah kayak apa. Tapi setelah belajar karena Allah berikan jalan, kita dimudahkan oleh Allah SWT. Saya alhamdulillah. Dulu saya kenapa saya milih nikah? Saya punya saya maling enggak anak-anak saya itu jadi hafid Quran. Dan alhamdulillah betul, saya anak pertama kedua itu laki semua. Yang keempat gugur. Seharusnya udah 8. Jadi ketiga perempuan. Berikutnya laki-laki, berikutnya laki-laki, terakhir perempuan lagi. Nah, namanya yang terakhir Salwa. Saya bilang Mas Jahid, Mas Lukman. Kemudian alhamdulillah 2 ini udah hafid semua. Tapi 1 masuk pengabdian, 1 masih di Taruna. Sekarang tugaskan di Gunung Kidul. Nah, dulu dia selesai Quran dengan saya di rumah di Al-Muhajirin. Kemudian saya kirimkan ke Taruna. Karena Al-Muhajirin karena kita proses baru, belum ada sekolah, izin aja dipersulit. Masih agak ribet kemarin. Tapi alhamdulillah saya tetap berusaha sekuat tenaga saya. Saya ingin paling enggak saya yang bodoh, anak-anak saya jangan seperti saya. Itu cita-cita saya seperti itu. Makanya anti semua ini yang menjadi, mudah-mudahan kalian semua menjadi anak soleha,
kemudian melahirkan generasi-generasi yang hafiz semua. Nah, itulah harapan kita bersama. Maka kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah dan terima kasih kepada Ustaz Tulus yang bisa rintis di sini. Saya senang sekali waktu saya semangat, antusias sekali pertama kali beliau dengar nama itu saya langsung. Karena apa, di sini ini lingkup dulu orang terkenal kan Nasrani semua. Nah sekarang ternyata tidak. Di sini di belakang orang Islamnya banyak. Makanya ketika saya ngobrol di orang-orang non itu, oh dulu kalau ada bantuan tuh semua dialihkan kemana-mana. Di sini nggak kebagian. Karena orang tahu di sini orang Islam. Oh di sini ada Masjid Al-Qomar, di sini masjid ada yang dulu saya sering isi di situ. Di Alamna itu masjid itu. Dan sekarang SD jadi terkenal. Tahun 93 saya datang nggak ada muridnya cuma 8 orang. Sekarang udah besar gitu kan. Jadi proses. Kayak Asifah ini juga. Dulu Asifah itu belum ada asrama, belum ada bangunan, nol. Sekarang tinggal mereka nikmati, tinggal jalankan. Tapi karena itulah waktu saya diminta, kamu di sini ya. Nah, saya udah rintis sana mau di sini, nanti siapa yang jalan. Nah, akhirnya saya bilang yang penting hidupkan Quran. Kemanapun kita hidupkan Quran. Karena kita membentuk menjadi generasi yang menjadi ahlullah, menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satunya orang yang dekat dengan Quran. Amalkan Quran. Kalau kita amalkan Quran, kalau kita di dunia kita punya misalnya punya teman. Nah, kita misalnya saya contohkan, misalnya kita keluarga bupati. Kira-kira nikmat nggak? Kita kebutuhan akan diberikan semuanya. Itu kan di dunia. Hanya kita berteman dengan keluarganya bupati. Kita keluarganya Allah, dunia akhirat kita diberikan. Kalian hafal Quran, nanti mahkota yang diberikan orang tua kalian. Walaupun orang tua yang nggak hafal Quran, tapi hanya perantara kalian. Itulah hikmahnya, nikmatnya di situ. Maka disitulah kita bercita-cita. Masing-masing kita punya cita-cita. Saya pengen, nggak usah kita perlu. Saya jadi nggak perlu pegawai negeri apa. Orang pegawai negeri miskin juga tak mau. Gajinya keluar besok utang terus, bayar utang. Sama, saya punya kawan pegawai negeri itu. Gajinya 3 juta, 4 juta, nggak ada, lari kemana nggak tahu. Uang itu kayak saya lewat aja. Maka saya perhatikan, itulah kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sudah diberikan nikmat sehat saja sudah alhamdulillah. Diberi nikmat yang lain, kita ini sering kufur, makanya Allah memberikan menahan nikmatnya. Makanya kalau nggak ada yang dekat dengan Allah, nggak ada yang berdakwah di jalan Allah, yang musibah itu akan cepat sekali. Musibah itu bertahan karena masih ada orang yang ibadah, masih ada orang yang sholat, masih ada yang azan. Sebab nggak ada, mungkin udah ratakan lama. Ini salah satu nikmat yang kita dapatkan bersama. Cukup Mas, udah? Masih? Sampai sini mungkin ada yang bertanya atau ini ada waktu sedikit ini. Kalau nggak ada saya yang bertanya. Boleh. Kalau saya bisa jawab, kalau nggak bisa nanti saya catat sama Ustaz Tulus yang minta tolong Ustaz Tulus. Nggak dengar saya. Maaf enggak? Coba, saya yang berdiri, nggak apa-apa. Gimana?
Hmm. Beliaunya kembali bertanya, emang mbaknya pernah menyaksikan bahwa Rasul itu utusan Allah, bahwa Allah itu Tuhan yang nggak bisa satu-satunya Tuhan gitu. Terus kan saya karena nggak tahu, saya belum saja kan Ustaz. Bagaimana pendapat Ustaz mengenai seseorang yang bertanya seperti itu, dan bagaimana tanggapan Ustaz jika ada yang bertanya seperti itu? Maksudnya Ustaz akan menjawab seperti ini apa? Oh ya, ya terima kasih. Ini masalah syahadat. Kenapa Islam itu kalau kita nggak syahadat, ya batal kita, nggak sah kita. Makanya ketika saya sama keluarga, orang tanya kemudian, kalau kita masuk Islam kan kita harus syahadat dulu. Kalau tidak syahadat, ketika kita mau sholat, mau apa, ya tidak sah. Karena apa? Persaksian itu kan penting. Kenapa tadi saya awal itu 5 landasan itu menjadi pokok Islam itu. Kalau makanya dulu orang Jawa ini ya, kenapa istilah sekaten itu disebut, itu kan sebenarnya syahadatain, untuk mensyahadatkan orang, mengucapkan kalimat syahadat. Sehingga disebut namanya syahadatain. Maka ini filosofi Jawa. Kalau nggak pakai seperti itu, orang nggak bakal masuk Islam. Saya pun sama seperti adik tadi bertanya. Maka dulu saya bertanya, mereka itu aneh-aneh lihat saya. Saya waktu pulang dari timur, kemudian di bandara, itu kayak orang Cina. Kamu dari mana? Dari timur. Udah habis ya? Iya. Ya ini cukup sini. Ya cukup sekian. Nanti lain waktu. Mohon maaf kalau ada kesalahan, ada kekurangan. Saya minta kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.